Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nih, nama saya Rizni Ananda. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika tahun 2020D dengan NPM 2021518, dan ini adalah salah satu tugas dari dosen saya, yaitu dosen Bapak Dedi Nurjamil yang mengampu mata kuliah Filsafat Sejarah Matematika. Di dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang menghitung debit air. Mungkin adik-adik sekalian ada yang menonton video ini dari kelas 5 SD ya. Nah, di sini saya akan membahas materi dari kelas 5 SD yang membahas tentang debit air. Mungkin kita mulai dari mengenal satuannya terlebih dahulu ya. Di dalam debit air ini, satuannya ada volume, lalu ada waktu, dan juga ada debit. Nah, volumenya itu kita bahas dari pengertiannya terlebih dahulu. Biasanya kita kenal dengan kubik nih teman-teman. Kubik biasanya dilambangkan dengan pangkat 3 dan kita bacanya dengan liter. Berikut adalah satuan dari volume. Nah, teman-teman bisa lihat ya gambar dari satuan volumenya. Penggunaan garis hitung seperti gambar di atas lebih memudahkan penghitungan konversi satuan volume yang dibandingkan dengan menggunakan model tangga. Cukup menambahkan angka 0 pada perpindahan ke satuan volume sebelah kanan dan menambahkan koma jika berpindah ke satuan volume sebelah kiri. Penggunaan satuan volume secara lebih jelas dapat dijelaskan pada soal nanti ya. Kita masuk ke dalam waktu. Apa sih waktu? Waktu adalah biasanya kita gunakan dalam perhitungan debit atau detik, menit, dan jam. Nah, berikut adalah konversi satuan waktu. 1 jam itu kan 60 menit ya. Nah, 1 menit itu 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, dengan cara gampangnya 1 menit itu 1/60 jam. 1 detik itu 1/60 menit. Dan 1 detik itu adalah 1/3600 jam. Lalu kita masuk ke dalam debit. Apa sih debit? Debit adalah cara memperolehnya dengan cara membagi volume zat cair yang mengalir dibagi dengan lama waktu yang mengalir. Rumus umum debit yaitu volume dibagi waktu. Karena disusun dari 3 aspek, maka rumus lengkapnya untuk menghitung debit, volume, dan juga waktu yaitu debit sama dengan volume dibagi waktu, waktu sama dengan volume dibagi debit, dan volume sama dengan debit dikali waktu. Nah, kita masuk aja ya ke dalam contoh soalnya agar teman-teman bisa lebih paham nih. Di sini kita mendapatkan soal yaitu sebuah bak penampungan air berisi 60 liter. Setelah dialiri air selama 15 menit menjadi 180 liter. Debit air yang mengalir adalah titik-titik liter per menit. Nah, pembahasannya kita mulai dari debit terlebih dahulu kali ya. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa volumenya itu ada 180 liter dan 60 liter dan waktunya 15 menit. Maka kita masukkan ke dalam rumus debit yaitu volume dibagi waktu. Kita kurangkan terlebih dahulu nih volume awal sama volume akhir. Jadi 180 dikurangi 60 dibagi 15 menit. 180 dikurangi 60 sama dengan 120 liter dibagi 15 menit. Maka 120 dibagi 15 menit yaitu 8 liter per menit. Jadi debit air untuk mengisi bak penampungan adalah 8 liter per menit. Lalu kita bahas ke soal yang menanyakan waktu nih. Di sini ada soal sebuah bak mandi yang kosong mempunyai volume 45 dm kubik. Akan diisi dengan sebuah keran yang dapat mengaliri air dengan debit 5 liter per menit. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh bak mandi tersebut? Maka di sini kan kita mengetahui bahwa volumenya 40 dm kubik dan debitnya itu 5 liter per menit. Kita masukkan saja ke dalam rumus waktu yang mengartikan volume dibagi debit, berarti 45 dibagi 5. 45 dibagi 5 berapa? Ayo teman-teman. Yap, jawabannya adalah 9. Jadi waktu untuk mengisi bak mandi setelah penuh
yaitu 9 menit. Nah, itu adalah contoh soal untuk menyelesaikan ataupun menanyakan tentang waktu. Kita masuk ke contoh soal yang menanyakan tentang volume ya teman-teman. Di sini kita mendapatkan soal yaitu debit mesin pengisian BBM di pompa pengisian 5 liter per menit. Dapat mengisi penuh tangki mobil dari kosong sampai penuh selama 4 menit. Berapakah volume tangki mobil tersebut? Maka kita dapat mengetahui nih bahwa debitnya kan 5 liter per menit dan waktunya 4 menit. Kita masukkan saja ya teman-teman ke dalam rumus volume, yaitu debit dikali waktu. Jadi volume sama dengan 5 dikali 4. Volumenya sama dengan 20 liter. Jadi kapasitas tangki mobil adalah 20 liter. Nah, itu adalah materi-materi yang dapat saya bahas untuk video kali ini. Mungkin teman-teman ada yang terbantu dengan pembahasan saya. Maka dari itu, boleh dong saya minta like, comment, dan subscribe-nya agar teman-teman tidak tertinggal untuk materi-materi selanjutnya. Mungkin video kali ini saya cukupkan sekian ya. Maaf apabila banyak sekali kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semua.